Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa mengingat kenapa dia diciptakan di muka bumi ini, untuk senantiasa sadar bahwa kita diciptakan bukan seperti binatang. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, yang apabila Allah berkehendak membuat bumi ini berguncang, bumi itu akan berguncang. Dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita. Andai kata seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk menyelamatkan dirimu, tapi Allah mengatakan tidak, maka yang terjadi adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah yang menerbitkan mentari di timur dan menenggelamkan di barat. Allah yang memberikan makan kepada ikan-ikan yang setiap hari kita melihatnya mungkin, kepada burung-burung yang berterbangan. Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, ada yang kemarin Islam, hari ini sudah murtad. Ada yang mungkin tadi pagi masih menghafal Al-Quran, sore ini sudah murtad. Nabi SAW menyebutkan masa itu akan datang. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya mungkin masih sholat subuh, masih membaca zikir di waktu pagi, dan sorenya sudah dalam kondisi murtad. Sebaliknya, mungkin ada yang sorenya salat maghrib, tapi paginya sudah murtad. Kenapa itu terjadi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu. Dia menjual agamanya. Dengan apa dia jual? Bi'aradin minat dunya, dengan sedikit dari kenikmatan dunia yang bakal dia tinggal selama-lamanya. Ahibati fillah, badiru bil a'mal. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Jangan menunda-nunda beramal. Jangan mengatakan nanti, esok, lusa aku akan bertobat, aku akan menjadi orang baik. Ya, bisikan itu hadir, tapi Nabi mengatakan badir, segera.
Bahkan jangan nunggu nanti sore untuk beramal. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Jumat kedua di bulan Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban atau 11 tahun 1444 Hijriah. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Apakah kita sudah duduk merenungkan terbenamnya matahari, kemudian dia terbit, yang mengantarkan kita ke bulan Sya'ban? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar khotib di atas mimbar menyampaikan kepada masyarakat tentang kedatangan bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu pergi. Kemudian datang bulan Syawal. Lalu masuk bulan Dzulqa'dah. Lalu berganti kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Tiba-tiba kita masuk ke tahun baru Hijriah. Tanggal 1 Muharram. Muharram lewat. Kita masuk ke bulan Safar. Safar pun pergi. Tahu-tahu kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tak lama dia meninggalkan kita juga. Kita masuk ke bulan Rabiul Akhir. Tahu-tahu kita masuk ke bulan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Lalu kita ketemu lagi dengan bulan yang diharamkan sama Allah Azza wa Jal. Bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu pergi. Tahu-tahu kita berada di tanggal 10 Sya'ban. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Kita lihat nggak ada apa-apa. Aktivitas kehidupan seperti biasa. Yang berangkat kerja berangkat. Yang buka restoran dia buka. Yang istirahat berlibur. Jamaah. Kita bukan kerbau. Kita bukan sapi. Kita juga bukan kambing. Yang diciptakan hanya untuk rutinitas memenuhi perut kita. Dan memuaskan apa yang di bawah perut kita. Kita ini hamba Allah. Kita dulu gak ada. Lalu kita jadi ada. Kita dikasih semua fasilitas untuk hidup. Pernahkah kita bertanya kenapa ada bulan Sya'ban? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Apa yang perlu dilakukan di bulan Sya'ban? Sebagian kita nggak peduli. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini, beliau benar-benar menjadikan bulan Sya'ban bulan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Cerita istri-istrinya, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah full 1 bulan puasa sunnah. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Mereka juga cerita, beliau puasa Sya'ban sedikit yang beliau tidak berpuasa. Kita mengaku cinta Nabi SAW. Setiap salat kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Buktikan cintamu. Orang yang cinta akan mengikuti orang yang dia cintai. Usama bin Zaid, dia itu adalah sosok sahabat hibbun Nabi SAW. Wabnu hibbin Nabi. Dia itu kekasih Nabi. Nabi cinta sama Usama. Dan cinta sama bapaknya Usama. Usama itu heran. Dia takjub melihat Rasul SAW. Ketika bulan Sya'ban, benar-benar menjadikan bulan ini bulan full ibadah sunnah. Khususnya ibadah puasa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur. Ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan, dalam bulan-bulan ini seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini, jemaah? Pertanyaan ini 1444 tahun yang lalu kira-kira. Apa jawaban Nabi SAW?
Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Ini bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh manusia, dilupakan oleh manusia, diabaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Bayangkan ya, ini di generasi terbaik umat ini, yang mereka tidak tahu dengan namanya bulan Februari, mereka tidak tahu namanya dengan bulan Maret, mereka nggak tahu. Generasi itu yang tahu bulan-bulan Islam, itu mereka lalai. Karena lokasi bulan Sya'ban ini, atau tempatnya bulan Sya'ban ini, baina Rajab wa Ramadan, diapit 2 bulan agung. Yang satu bulan Rajab, sebagian kita juga nggak tahu ada apa di bulan Rajab. Yang tahu bulan Ramadan. Iya, kita semua sedang menanti bulan Ramadan. Pandangan kita, visi kita, Ramadan. Tapi tunggu dulu, engkau sedang di bulan Sya'ban. Ini dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi SAW tentang bulan ini jamaah, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan-amalan diangkat menuju ke Allah Rabbul Alamin. Yang di soft pertama diangkat di bulan ini. Yang tadi datang telat, yang sekarang kondisinya telat, juga dilaporkan, fulan telat datang ke masjid, fulan datang setelah khatib naik mimbar, fulan datang setelah malaikat tutup bukunya. Semua dicatat di bulan ini. Apa kata Nabi SAW? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minum yang halal, dia tinggalkan. Yang halal dia tinggalkan orang berpuasa, apalagi yang haram. Maka Nabi mengatakan, aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Kita perlu malu sama Allah di bulan ini. Kalau masih catatan-catatan hitam itu kita lakukan. Dan catatan itu yang diangkat. Mungkin istri kita nggak tahu. Ya, anak-anak kita tidak mengerti. Sahabat kita pun gak faham dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ada kiraman katibin, ada malaikat-malaikat Allah yang sibuk mencatat amalan kita dan dilaporkan, fulan nih kayak gini amalannya. Ahibati fillah, jadikan bulan ini yang masih tinggal 20 hari untuk memperbaiki diri kita. Yang belum puasa sunnah, puasa sunnahlah engkau. Latih syahwatmu. Jangan setiap kali kau menginginkan sesuatu harus diturutin. Kapan kita bersabar melatih syahwat kita? Dan Rasul SAW ingin kita sebagai umatnya bergembira dengan datangnya bulan-bulan yang penuh dengan ketaatan. Kata Allah Azza wa Jal, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu yang seharusnya kita bergembira. Kita sampaikan kepada umat manusia, kita kabarkan kepada mereka, kita berada di bulan Sya'ban, kita mau masuk ke bulan Ramadan. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan sama mereka. Kita lebih sering gembira dengan harta yang kita dapatkan. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita sering mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Yang ingin dunia
harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat juga harus berilmu. Kita lihat orang-orang yang sukses, yang mungkin jabatannya di atas sebagian kita. Bos, dia punya ilmu tentang dunia. Belajar. Tapi tentang akhirat, banyak di antara kita yang gak belajar. Di antara manusia yang dicintai sama Allah Azza wa Jal, al-ulama, pewaris para nabi. Mereka yang ngerti tentang bagaimana jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara yang dibenci sama Allah Azza wa Jal, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, Inna Allah yubghidu kulla ja'dharin jawadhin sakhabin bil aswaq. Allah tuh benci. Sama siapa? Sama orang yang angkuh, yang sombong, yang sibuk mencari dunia. Kerjanya teriak-teriak demi untuk memperkaya dirinya, demi untuk tambah tinggi jabatannya. Ya, lalu bagaimana sikap dia dalam beribadah? Kata Nabi SAW, jifah bil-lail wa himar bin nahar. Orang ini bangkai di malam hari, dan di siang hari seperti keledai. Kerja, 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 malam. Kapan engkau beribadah? Alim bid dunya, pintar orang ini, pintar, tapi urusan dunia. Jahilin bil akhirah, bodoh dengan urusan akhirat. Maka ahibati fillah, ana mengajak semua yang hadir di sini untuk terus belajar agama. Belajar agamamu. 3 pertanyaan yang kau akan ditanya di kuburan itu. Man rabbuk, siapa Rabbmu yang kau sembah sebenarnya? Madinuk, apa agamamu? Dan siapa nabimu? Kenali mereka. Dan sebagai pelajaran, tadi ana melihat ketika azan dikumandangkan, banyak yang berdiri menunggu azan selesai dikumandangkan. Mana yang lebih utama? Salat sunnah, salat tahiyatul masjid, atau engkau mendengarkan azan? Ingat, mendengarkan azan itu menjawabnya sunnah. Dan engkau mendengarkan khutbah itu wajib. Maka seharusnya yang dilakukan tatkala mendengarkan azan, langsung sholat. Selesai sholat, engkau dengarkan khutbah. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi SAW. Hari yang paling mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.